Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Hmm. mempresentasikan tugas besar kami, yaitu Sistem Informasi Buka Jasa. Pertama-tama, perkenalkan, saya Muhammad Kodli Aldi Arfiadi, NIM F1D 019057. Saya Aldi Aldrian Jaya yang NIM F1D0190003. Saya Anissa Mutmainah dengan NIM F1D 019007. Saya Willia Putra Aji dengan NIM F1D 019015. Saya Saprini Hairunisa F1D 019097. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Buka Jasa adalah aplikasi jual beli jasa sistem informasi berbasis web yang menjembatani kegiatan jual beli yang berupa jasa antara user yang satu dengan user yang lainnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi berbasis web jual beli berupa jasa yang dapat memudahkan user untuk mencari atau menyediakan jasa secara daring ataupun online. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem informasi atau aplikasi jual beli jasa secara online. Yang kedua, bagaimana cara merancang sistem informasi berbentuk website dengan user interface yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, fitur apa saja yang akan disediakan oleh website jual beli jasa. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, merancang sistem informasi jual beli jasa secara online. Yang kedua, merancang sistem informasi berbentuk website dengan user interface yang mudah dipahami. Karena hal ini menjadi inti dan akan sangat berpengaruh kepada ketertarikan user dengan website tersebut. Yang ketiga, menyiapkan fitur apa saja yang akan disediakan oleh sistem informasi jual beli jasa berbasis website. Selanjutnya, target pengguna. Di sini ada dua target pengguna. Yang pertama, user yang memiliki ilmu dan keterampilan dalam bidang jasa yang ingin mencari sumber penghasilan atau hanya sekedar sebagai kerja sampingan atau part-time job. Yang kedua, user yang memang sedang membutuhkan sebuah jasa. Selanjutnya adalah software requirement analysis. Yang pertama ada analisa sistem yang ada atau sistem berjalan. Yang kedua ada analisa kebutuhan sistem yang terbagi menjadi dua, yakni hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Hardware yang digunakan adalah sebuah laptop dengan prosesor AMD Ryzen 3, memori 4 GB, grafik AMD Radeon, dan operating system Windows 10. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Yang pertama adalah XAMPP. XAMPP digunakan sebagai untuk mengolah database atau sebagai localhost dari laptop itu sendiri. Yang kedua ada Sublime Text. Sublime Text adalah sebuah text editor yang digunakan untuk mengedit teks-teks ataupun bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang ketiga adalah Figma. Figma Web adalah sebuah web untuk mendesain atau membuat rancangan dari web tersebut. Yang keempat adalah Microsoft Office 2016. Microsoft Office digunakan untuk mengolah proposal, terutama Microsoft Word. Yang kelima ada browser. Browser yang kami gunakan adalah browser Google Chrome yang digunakan untuk menjalankan web yang kami rancang tersebut. Yang ketiga ada data. Yang pertama berupa input. Data yang digunakan berupa data dari user yang diperoleh saat user melakukan registrasi. Kemudian data yang lain adalah data yang berkaitan tentang jasa yang diperoleh dari kegiatan transaksi antar user pencari dan user penjual jasa. Yang kedua ada output. Output yang dihasilkan berupa informasi transaksi yang dilakukan antara kedua pihak user, yakni user pencari jasa maupun user penjual jasa. Yang ketiga, pemrosesan data. Pemrosesan data ini melibatkan dua target pengguna, yaitu admin. Admin sistem informasi buka jasa berperan sebagai pengelola dari website. Admin dapat mengelola jalannya website, memperbarui identitas pengguna, memantau jalannya transaksi dalam web, dan yang lain-lain. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan website ini dan memperoleh beberapa manfaat, seperti dapat menyewa jasa bagi user yang mencari jasa dan menjual jasa bagi user yang menjual jasa. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang sedang membutuhkan jasa maupun masyarakat yang sedang mencari penghasilan sampingan. Yang keempat ada sumber data. Semua data yang ada pada website buka jasa diperoleh dari data-data yang diinputkan oleh user
yang berupa informasi pribadi yang dapat dipastikan keabsahannya. Selanjutnya, fitur dan halaman. Yang pertama adalah berkaitan dengan admin. Pertama ada halaman login. Login admin merupakan sebuah fitur yang digunakan sebagai tempat masuk ke dalam aplikasi, dan halaman ini sama dengan halaman user, yang membedakan hanya aktornya saja. Yang kedua ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini adalah halaman utama bagi admin ketika sudah login. Yang ketiga ada halaman order. Halaman ini merupakan sebuah fitur yang berisikan data transaksi pada sistem beserta aksi yang dapat dilakukan oleh admin tersebut. Yang keempat ada halaman profil. Halaman ini berfungsi untuk mengubah halaman ini berisikan identitas suatu admin. Yang kelima ada edit profil. Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk mengubah data user seperti nama, email, dan lain-lain. Halaman keenam ada logout yang digunakan untuk logout, dan halaman ketujuh adalah detail. Fitur detail merupakan sebuah fitur yang berisikan data transaksi yang lebih lengkap daripada halaman order yang di atas tadi. Selanjutnya adalah halaman bagi user. Yang pertama ada homepage. Halaman ini adalah halaman utama bagi user ketika dia sudah login. Pada halaman ini akan disediakan dua fitur, yaitu fitur cari jasa ataupun buka jasa. Yang kedua ada halaman cari jasa. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh user untuk mencari-cari jasa yang ingin digunakan oleh user, atau sebagai halaman yang menyediakan beberapa jasa yang ada di sistem informasi buka jasa. Yang ketiga ada halaman buka jasa. Halaman ini adalah halaman yang digunakan oleh user sebagai penjual jasa yang ingin membuka jasa atau tokonya. Yang keempat ada halaman profil jasa. Halaman ini halaman yang berisi deskripsi jasa yang lebih detail tentang jasa yang ingin dijual. Yang kelima ada halaman login. Halaman ini sama seperti halaman login admin. Yang keenam ada halaman register. Halaman ini digunakan untuk user yang ingin mendaftar pada web buka jasa. Yang ketujuh ada halaman pembayaran. Halaman ini merupakan halaman yang berisikan daftar bank yang akan digunakan oleh user untuk melakukan pembayaran jasa yang sudah dipesan. Halaman ke-8, kode pembayaran. Kode pembayaran merupakan halaman yang akan memunculkan kode pembayaran untuk melakukan aksi pembayaran melalui bank yang sudah dipilih pada halaman sebelumnya. Halaman ke-9 adalah halaman belum bayar. Halaman ini merupakan halaman yang memberikan informasi kepada user bahwa user belum melakukan pembayaran jasa. Yang ke-10, halaman dikerjakan. Halaman ini merupakan halaman yang berisi informasi tentang keterangan bahwa jasa yang sudah dipesan sedang dalam tahap dikerjakan. Dan yang terakhir adalah hubungi penjual. Halaman ini digunakan untuk berkomunikasi dengan user yang lainnya atau antara user pencari maupun penjual. Selanjutnya, desain analisis yang akan disampaikan oleh Anisah Mutmainah. Kepadanya dipersilahkan. Iya, di sini saya akan menjelaskan desain analisis. Yang pertama yaitu sitemap, merupakan untuk menggambarkan struktur dan hierarki yang ada dalam sebuah website buka jasa. Terdapat dua sitemap bagian, yaitu admin dan user, di mana admin dapat melakukan login, kemudian ke halaman dashboard, kemudian ke halaman order, di mana halaman order ini terdapat halaman detail, pemesanan, kemudian halaman my profile, kemudian halaman edit profile, dan yang terakhir logout. Selanjutnya, sitemap untuk user. Pertama-tama ada halaman homepage, kemudian terdapat dua fitur, yaitu buka jasa dan cari jasa. Jika user menekan fitur cari jasa, maka akan ditampilkan halaman cari jasa. Kemudian, jika ingin menggunakan jasa tersebut, akan menampilkan profil jasa. Kemudian, jika ingin memesan jasa tersebut, akan menekan tombol gunakan jasa. Jika user belum memiliki akun, maka user akan diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu, kemudian melakukan login dan kemudian melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan tersebut. Terus halaman selanjutnya yaitu informasi kode pembayaran dan informasi belum bayar. Jika sudah bayar, akan menampilkan halaman informasi jasa yang dipesan sedang dikerjakan, dan terdapat fitur logout dan hubungi penjual. Selanjutnya yaitu desain analisis use case.
Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Pada sistem informasi buka jasa terdapat 3 aktor, yaitu penjual jasa, pengguna jasa, dan admin, di mana penjual jasa ini dapat melakukan pendaftaran akun, memasukkan akun, membuat toko jasa, dan mengerjakan pesanan jasa. Kemudian pada aktor pengguna jasa dapat melakukan pendaftaran akun, memasukkan akun, mencari jasa, memesan jasa, dan melakukan pembayaran pesanan, dan mengkonfirmasi pesanan yang telah dipesan. Adapun aktor admin dapat melakukan beberapa pemerintah, yaitu memasukkan akun, mengelola akun, yang dapat melakukan hapus akun, kemudian mengelola pembayaran, mengelola pesanan jasa yang telah dipesan oleh user, terdapat hapus pesan dan edit pesan, dan dapat melihat profil admin dan juga melakukan edit profil admin. Kemudian desain analisis selanjutnya yaitu entity diagram, yaitu sebuah model menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Pada sistem informasi buka jasa ini terdapat berbagai tabel yang ada pada IR diagram dan memiliki berbagai macam atribut yang dimiliki setiap tabelnya. Kemudian inilah tabel-tabel yang terdapat pada IR di sistem informasi buka jasa, yaitu yang pertama pengguna jasa, jasa, pesanan jasa, transaksi, pembayaran, inbox, admin, dan penjual jasa. Yang selanjutnya yaitu desain analisis sistem diagram konteks. Adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan dan keluaran dari sebuah sistem. Adapun juga terdapat masukan dan keluaran yang dilakukan pada sistem informasi buka jasa, yaitu customer melakukan pendaftaran dan memesan, penjual jasa menyediakan jasa, kemudian terdapat keluaran yaitu sistem customer harus melakukan pembayaran atas apa yang sudah dipesan. Terus kemudian sistem juga dapat menyuruh penjual jasa melakukan pengerjaan atas jasa yang telah dipesan oleh customer dan jasa yang telah dipesan oleh customer, dan yang terakhir keluar sistem ke admin yaitu laporan pemesanan. Pada diagram flow level 0 selanjutnya, pada diagram flow level 0 merupakan level diagram yang paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas, dan terdapat penomoran dalam diagram yang menandakan bahwa proses yang dilakukan yang pertama yaitu proses pendaftaran member, dan kedua yaitu proses pemesanan. Di saat customer ingin melakukan pendaftaran member, maka data yang akan masuk ke dalam sistem yaitu data customer, kemudian laporan data customer-nya yang telah mendaftar tadi akan mengarah ke admin, dan data login mengarah ke proses pemesanan jasa, dan laporan pemesanan akan mengarah ke admin, dan sistem akan melakukan proses yaitu pembayaran yang harus dilakukan oleh user di saat user melakukan pendaftaran, dan sistem juga mengeluarkan perintah ke penjual jasa untuk melakukan pengerjaan jasa yang telah dipesan oleh customer. Selanjutnya yaitu diagram flow level 1 merupakan tahapan lebih lanjut dari diagram flow level 0, di mana semua proses yang ada diagram flow level 0 akan lebih rinci dengan lengkap sehingga lebih detail proses apa saja yang dilakukan oleh setiap dengan entitasnya, seperti login, register, mencari jasa, pesanan jasa, melakukan pembayaran, terus penjual melakukan pengerjaan jasa yang telah dipesan, terus kemudian admin dapat melihat laporan hasil pemesanan, kemudian yaitu yang diakhiri dengan logout, dan desain sistem selanjutnya yaitu diagram flow level 2, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari diagram flow level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Setiap bubble proses pada diagram flow level 1 dapat dimodelkan secara lebih terperinci menjadi sebuah diagram flow lagi. Terus perincian diagram flow dapat terhenti sampai proses yang dapat bersifat automik atau sudah cukup mendetail dan sudah tidak dapat dipecah lagi. Seperti contohnya pada diagram flow level 2 pada login ini terdapat bubble yang lebih terperinci yang dapat dilakukan. Selanjutnya juga dapat dilihat pada diagram flow register. Selanjutnya
Terus juga dapat lebih terperinci juga terdapat berbagai macam bubble yang ada pada diagram level 2 pada jasa. Terus kemudian juga pada DVD level 2 pesanan jasa. Terus pembayaran, pesanan yang dikerjakan. Dan kemudian yang terakhir diakhiri dengan fitur logout. Dan selanjutnya yaitu ini, laporan. Ya, saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldi Ardianjaya yang kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan awal desain interface untuk admin. Yang pertama adalah halaman login. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam sistem dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar di dalam sistem. Pada halaman ini terdapat form dengan kota isian email, password, dan tombol masuk. Halaman ini bisa diakses bersama oleh admin. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman milik admin. Pada halaman ini, admin dapat melihat real-time dari sistem, jumlah dari user, jumlah data orderan, dan orderan yang sudah selesai dikerjakan. Pada halaman ini pun terdapat submenu yang dapat dipilih admin jika ingin berpindah ke halaman lainnya. Selanjutnya adalah halaman order. Pada halaman order ini, admin dapat melihat orderan yang masuk. Dapat terlihat nama, email, pesanan jasa, dan status pesanan. Apabila pesanan berstatus proses, maka pesanan masih dalam proses pengerjaan. Admin dapat melihat detail orderan yang telah dibuat dan dapat mengganti status orderan. Pada halaman ini pun terdapat submenu yang dapat dipilih admin jika ingin berpindah ke halaman selanjutnya. Selanjutnya adalah halaman user. Pada halaman user ini, admin dapat melihat pengguna sistem. Hal-hal yang dapat dilihat oleh admin berupa nama, email, dan nomor HP. Admin dapat melakukan aksi berupa menghapus user yang ada. Pada halaman ini juga terdapat submenu yang dapat dipilih admin jika ingin berpindah ke halaman lainnya. Selanjutnya adalah menu profil. Pada halaman My Profile ini merupakan tampilan pada halaman admin. Pada halaman ini dapat dilihat foto profil dari pengguna, kemudian nama pengguna, email pengguna, dan nomor HP pengguna, dan waktu bergabung atau terdaftar di dalam sistem. Pada halaman ini terdapat submenu yang dapat dipilih admin jika ingin berpindah ke halaman lainnya. Selanjutnya adalah menu Edit Profile, halaman Edit Profile. Pada halaman ini pengguna atau admin dapat merubah profil miliknya berupa mengubah nama, nomor HP, dan foto profil. Apabila berhasil diedit, maka akan dibawa ke halaman My Profile. Adapun juga pada halaman ini terdapat submenu yang dapat dipilih admin jika ingin ke halaman lainnya. Selanjutnya adalah halaman logout. Halaman logout admin dapat diakses dan akan mengarahkan admin ke halaman login. Diklik. Selanjutnya adalah halaman detail. Pada halaman ini, admin dapat melihat detail orderan sampai nama-nama pesanan. Pada gambar di atas merupakan tampilan beberapa data orderan saja. Saya serahkan kembali kepada admin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bilia Putra Aji. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu tampilan untuk user pada halaman homepage. Pada halaman homepage merupakan tampilan dari halaman home. Pada halaman ini terdapat lihat berbagai macam atau jenis jasa yang tersedia. Ada dapat beberapa fitur yang tersedia, yaitu fitur cari jasa. Di sini fitur ini berfungsi sebagai untuk menampilkan jasa-jasa yang disediakan oleh sistem informasi buka jasa. Adapun juga fitur buka jasa yang merupakan fitur yang digunakan untuk user yang ingin melakukan penjualan jasa pada sistem informasi buka jasa.
Dan pada fitur ini terdapat suatu form yang wajib diisi untuk user yang ingin membuka jasa atau menjual jasa. Adapun juga terdapat beberapa kategori jasa yang disediakan oleh sistem informasi buka jasa. Jasa merupakan halaman yang digunakan untuk user mencari jasa yang mereka ingin gunakan. Pada halaman ini terdapat berbagai macam jasa yang disediakan oleh sistem informasi buka jasa. Jika user ingin menggunakan jasa tersebut, harus menekan gambar dan akan dibawa ke halaman profil jasa. Halaman buka jasa. Pada halaman buka jasa merupakan halaman yang digunakan user untuk yang ingin melakukan menjual jasa. Adapun jika ingin melakukan membuka jasa, user harus melakukan login pada sistem informasi buka jasa. Jika sudah baru dapat melakukan menjual jasa. Adapun juga pada halaman ini terdapat satu form yang wajib diisi jika ingin menjual jasa. Adapun yang harus diisi yaitu nama jasa, kategori jasa, spesifikasi kategori jasa, harga, foto, dan deskripsi jasa yang ingin dijual. Kemudian yaitu profil jasa. Pada halaman profil jasa dapat digunakan oleh user untuk melihat detail dari jasa yang ingin dilihat ataupun dipesan. Apabila ingin memesan jasa ini, dapat menekan tombol gunakan jasa, dan jika user ingin menghubungi penjual, lebih dahulu dapat menekan tombol menghubungi penjual. Pada halaman login. Halaman login merupakan implementasi halaman login yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam sistem dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar di sistem. Pada halaman ini terdapat form dengan kotak isian email, password, dan tombol masuk. Halaman ini bisa diakses bersama oleh user admin dan user customer. Halaman login admin sama dengan halaman login user, yang membedakannya hanya akun dari masing-masing aktor. Kemudian yaitu halaman daftar. Pada halaman daftar merupakan implementasi halaman daftar yang digunakan untuk daftar masuk dalam sistem. Pada halaman ini terdapat form isian nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password, serta tombol register. Halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran merupakan halaman yang digunakan untuk user berisikan daftar bank yang akan dipilih oleh user dan digunakan untuk melakukan pembayaran jasa yang sudah dipesan. Kemudian yaitu kode pembayaran. Pada halaman kode pembayaran ini merupakan halaman yang akan memunculkan informasi kode pembayaran untuk melakukan aksi pembayaran melalui bank yang sudah dipilih pada halaman pembayaran sebelumnya dengan batas waktu yang sudah diberikan. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saprini Hairunisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk melanjutkan penjelasan dari rancangan awal desain interface pada user, yaitu halaman belum bayar. Pada halaman belum bayar merupakan halaman yang digunakan untuk memberikan informasi bahwa user belum melakukan pembayaran jasa dan juga berisi rincian jasa yang dipesan dan agar user dapat segera melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah halaman dikerjakan. Pada halaman dikerjakan merupakan halaman yang berisikan keterangan bahwa jasa yang sudah dipesan dan yang sudah dibayar sedang dalam tahap pengerjaan. Dan jika user ingin menghubungi penjual, dapat menekan tombol hubungi penjual. Adapun juga, jika user ingin melihat detail rincian pesanan yang dipesan, dapat menekan tombol rincian pesanan. Selanjutnya adalah halaman hubungi penjual. Pada halaman hubungi penjual merupakan halaman yang digunakan oleh penjual dan user untuk melakukan interaksi atas pesanan yang dikerjakan atau user ingin menanyakan pesanan yang dikerjakan. Adapun juga digunakan untuk komunikasi yang baik antara penjual dan user agar mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya adalah penjelasan dari coding. Desain yang telah dibuat harus diubah dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan melalui proses coding. Proses coding merupakan implementasi dari tahap desain dan dikerjakan oleh programmer dikarenakan melibatkan bahasa-bahasa pemrograman atau bahasa markup. Selanjutnya adalah testing.
Setelah proses coding dilakukan, maka software harus diuji coba untuk mengetahui apakah terdapat error pada sistem agar dapat segera diperbaiki. Selain itu, testing juga berfungsi untuk memastikan semua fitur yang sudah dirancang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah maintenance. Maintenance software atau pemeliharaan pada perangkat lunak merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan merawat sebuah benda atau perangkat keras maupun lunak agar dapat terus digunakan. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan awalnya. Pemeliharaan ini juga untuk menjaga peralatan tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh pengguna. Dengan melakukan pemeliharaan secara teratur, dapat mengurangi potensi masalah hardware dan software serta menurunkan waktu dan biaya perbaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.